Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis hierarki kebutuhan Abraham Maslow dalam novel Pulang dan Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Maslow dalam Mindrop pada tahun 2011 halaman 49 menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat yang tersusun sebagai berikut, yakni fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar atau fisik yaitu kebutuhan dasar fisiologis yang meliputi kebutuhan makanan atau minuman, pakaian, istirahat, seks, dan tempat tinggal harus lebih dulu dipenuhi sebelum beranjak pada pemenuhan kebutuhan psikis, yakni cinta, rasa aman, dan harga diri. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada kebutuhan yang pertama, yakni kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang terpenting apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kebutuhan fisiologis ini meliputi yang pertama yakni kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Dalam hal ini terdapat dalam kutipan, "Pulang, dengan semangat aku membuka-buka dapur. Ada mie, ada daging ayam, dan sayur. Aku mengangguk. Vivienne segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Laut bercerita, kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng." Kebutuhan selanjutnya dari kebutuhan dasar ialah kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Pada kutipannya yakni, "Laut bercerita, kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku." Kebutuhan dasar selanjutnya yakni kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar fisiologis selain makan, minum, dan pakaian, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional. Bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Pada kutipannya, "Pulang, bukankah sudah kukatakan, aku ingin pulang ke rumahku di karet." Kebutuhan dasar selanjutnya yakni kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkannya memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupannya secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam menjalani kehidupannya, seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan cara apapun agar memperoleh ketenangan dalam berpikir, untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dengan tujuan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Setelah tadi kita membahas kebutuhan dasar, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi.
Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi terlebih dahulu, harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik seseorang, akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan psikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan selanjutnya yakni pada kebutuhan psikis adalah kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, maka dalam diri individu akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, yakni kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Hal ini terdapat pada kutipan, pulang, sementara waktu kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Kebutuhan selanjutnya dari kebutuhan psikis adalah kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Individu berhak untuk mencintai dan dicintai oleh individu lain. Kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki akan terus penting sepanjang hidup. Kebutuhan rasa cinta adalah kebutuhan untuk saling menghargai, menghormati, dan saling mempercayai. Menurut Maslow, cinta adalah hubungan sehat antara pasangan manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Pada kutipannya, Pulang, aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih baik tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivienne yang jelita dan menikahinya. Hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti. Selanjutnya kebutuhan dari kebutuhan psikis yang akan kita bahas yakni kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Pada kutipannya yakni, pulang, jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya kuhantam hingga jadi bubur. Laut bercerita, aku tetap diam, dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Selanjutnya, kebutuhan terakhir dari kebutuhan psikis ialah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita pada kutipannya yakni Pulang. Aku rasa inilah takdir kita. Kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Chai berbicara penuh semangat seperti itu. Laut bercerita, petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai hierarki kebutuhan dalam novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.